Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano. Dan kita bahas informasi yang viral lagi bos yo. Informasi yang pastinya akan menjadi hal yang sangat menarik untuk kalian perhatikan mulai dari awal nyampe selesai. Khususnya buat kalian para pecinta motor Honda, wabil khususin. Untuk kalian para pengguna atau pecinta motor Honda Beat, atau buat kalian yang baru akan membeli Honda Beat, informasi penting ini akan menjadi hal yang menurut saya penting untuk kalian pertimbangkan. Tidak hanya sekedar rangka ESAF-nya yang sekarang menjadi isu dan menjadi perbincangan yang cukup rame, tapi juga ada informasi terbaru yang akan kita bagikan dari salah satu media online terbesar juga yang banyak membahas tentang otomotif dan termasuk untuk roda 2. Nah, kali ini kita bahas tentang si Honda Beat itu yang nggak boleh sembarangan asal isi bahan bakar bosku. Nah, berdasarkan rilis yang ditulis oleh Autoplusonline.com disampaikan bahwa kesian setelah diterpa isu rangka ESAF, kini Honda Beat dilarang isi Pertamax Turbo. Simak keterangan para ahli. Nah, berita ini diangkat oleh Autoplus mulai di hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023. Disampaikan bahwa dalam awal beritanya dituliskan motor Matic pabrikan sayap mengepak sasisnya sedang dalam pembicaraan para warganet. Kasihan setelah diterpa isu rangka ESAF, kini Honda Beat dilarang isi Pertamax Turbo. Simak kata ahli dari otomotif. Nah, memang pengisian bahan bakar itu kan biasanya atau bergantung pada rasio kompresi kendaraannya. Nanti kita lihat apa yang disampaikan dalam ulasannya. Sehingga memang untuk motor-motor dengan rasio kompresi yang tidak tinggi itu tidak disarankan menggunakan bahan bakar yang lebih oktannya lebih tinggi pula. Kayak misalkan Pertamax Turbo kan oktannya cukup tinggi karena di bawah Pertamax Turbo ada Pertamax, lalu kemudian ada Pertalite, dan dulu malah ada Pertalite, ada bensin ya. Setelah bensin dihapus, tinggal Pertalite, bahkan isunya Pertalite dihapus, tinggal nanti Pertamax sama Pertamax Turbo. Tapi ya nggak asal isi bahan bakar lah intinya. Lalu kemudian dilanjutkan seperti diketahui Honda Beat kembali jadi sorotan setelah muncul sedang isi Pertamax Turbo. Video tersebut ramai di media sosial, diunggah oleh akun TikTok @kimzis pada hari Sabtu tanggal 9 bulan 9 tahun 2023. Captionnya adalah, hidup lagi capek-capeknya ada ibu-ibu bawa Beat ngisi turbo. Wow. Tulisan pengunggah mungkin Beatnya bore up lanjutnya. Nah, jadi menurut saya ada banyak hal yang memang perlu diedukasi terkait dengan penggunaan bahan bakar juga. Ya biasanya kan ini nggak berarti mendiskreditkan wanita ya, nggak. Tapi biasanya ibu-ibu tuh kadang-kadang butuh cepatnya aja. Ya kalau misalkan masih bahan bakarnya match sama motornya, ya udahlah isi aja lah ya kan. Nggak mungkin juga motor ngantri di SPBU yang pengisian solar, nggak mungkin. Atau mobil bensin atau mobil diesel ngantri di pengisian bensin, ya kecuali keliru atau orang yang keterlaluan nggak tahu baru ngantri di situ. Tapi ini menurut saya hal yang ya mungkin cukup langka, tapi mesti hati-hati dalam mengisi bahan bakar. Nah, sampai Senin malam tanggal 11 bulan 9 tahun 2023, postingan tersebut sudah dilihat oleh 5,6 juta viewers dan mendapatkan lebih dari 6.100 komentar warganet. Honda Beat produk keluaran Honda yang memiliki kapasitas 108 cc atau digenapkan menjadi 110 cc. Yes. Jadi ini tentu menjadi hal yang viral lagi. Kita tahu bahwa sekarang Honda menjadi menjadi ramai diperbincangkan atau ramai di ujung bibir para netizen. Sebenarnya sekarang menurut saya bukan cuma ujung bibir ya, ujung jari jemari, karena kebanyakan komentar atau kebanyakan statement itu sangat amat jujur dan sangat amat liar kalau masuk di ranah medsos. Kadang-kadang kan orang kalau misalkan ada apa nama institusi atau apapun itu kadang-kadang susah untuk berkata-kata yang sebenarnya. Tapi menurut saya justru dengan adanya media sosial ini membuat kita benar-benar jadi tahu sebenarnya kita tuh seperti apa, sama halnya dengan produsen atau pabrikan otomotif. Menurut saya seperti itu. Lantas, benarkah sepeda motor di bawah 250 cc tidak boleh mengisi bahan bakar jenis Pertamax Turbo? Ini yang akan dijelaskan berdasarkan keterangan ahli. Diketahui Pertamax Turbo memiliki RON 98, sementara Pertamax memiliki RON 92 dan Pertalite memiliki RON 90. Coba bayangin bos, dari RON 90 Pertalite ke Pertamax itu RON 92 hanya beda 2.
oktan numbernya. Hanya beda 2. Lalu kemudian ke Pertamax Turbo itu beda dari 2 ke 9. Beda 7. Beda 1, 2, 3. Beda 7. Beda 7 selisih oktannya. Sehingga memang menurut saya nggak disarankan untuk sekelas Honda Beat itu menggunakan bahan bakar Pertamax Turbo. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengisi bahan bakar, menurut saya harusnya tetap hati-hati lah ya. Jangan sampai salah penggunaan bahan bakar itu akan berakibat pada kendaraan kalian. Lalu kemudian selanjutnya, dikutip dari laman My Pertamina, beberapa jenis motor yang disarankan untuk mengisi menggunakan Pertamax Turbo, karakteristik motor yang dibolehkan mengisi jenis Pertamax Turbo adalah jenis motor sport yang punya kapasitas di atas 250 cc. Atau motor tersebut mempunyai rasio kompresi 11:1 hingga 13:1, bayangin. Mesti punya rasio kompresi 11:1 sampai dengan 13:1. Berarti Honda Beat itu berapa sih? Honda Beat itu 10:1 kalau nggak salah. Itu kelasnya memang nggak disarankan atau nggak direkomendasikan untuk menggunakan Pertamax Turbo. Nah, apakah dengan menggunakan Pertamax Turbo motornya bisa jalan apa enggak? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, cuman ada resiko. Dan saya yakin juga pengisian itu kan ya paling untuk sekali 2 kali aja. Kemungkinan si ibu lagi malas ngantri di nozzle SPBU yang Pertalite. Ya kayak gitulah kali ya, udah ambil cepatnya aja ngisi yang Pertamax Turbo. Luar biasa. Nah, terus selanjutnya karakteristik sudah. Sedangkan Beat hanya memiliki rasio kompresi 10:1 seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya memberikan peningkatan performa bahan bakar oktan tinggi, juga memberikan kendala karena butuh rasio kompresi tinggi untuk membakarnya. Nah, itu yang saya sampaikan di awal di keterangan sebelumnya, bahwa butuh rasio kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar yang beroktan tinggi di dalam ruang bakar motor. Selain itu, bahan bakar oktan tinggi juga butuh timing pengapian yang lebih awal karena butuh waktu yang lama untuk membakarnya. Ya, artinya kalau misalkan 10:1 ya harusnya memang Honda Beat itu nggak masuk dalam kategori yang disarankan untuk menggunakan Pertamax Turbo. Jika mesin kompresi rendah dan timing pengapian tidak sesuai dengan potensi dengan yang disyaratkan, maka akan berpotensi untuk terjadi overheating, bahkan kerusakan pada komponen-komponen tertentu. Seperti dijelaskan Anto Harnanto, kepala bengkel Ahas 88, beberapa kerusakan bisa terjadi seperti elektroda busi yang putus, lalu kemudian piston terkikis, dan usia pemakaian oli yang menurun, oli mesin maksudnya. Jadi menurut saya itu beberapa resiko ya yang bisa terjadi kalau misalkan teman-teman semua keliru dalam menggunakan bahan bakar untuk motor Honda Beat kalian. Jadi ya jangan asal ngisi bahan bakar aja. Kasus yang sering saya jumpai adalah mesin overheating. Ciri-cirinya adalah oli mesin berwarna merah ketika diganti. Ini tidak baik bagi kesehatan mesin, kata Anto. Untuk itu dia menyarankan pengguna menggunakan anjuran pabrik terkait dengan nilai oktan bahan bakar yang disarankan untuk kendaraannya. Memang harus menggunakan petunjuk pabrik ya. Selalu kalau misalkan kita menggunakan produk tertentu harus sesuai dengan saran pabrik pada saat kita menggunakan bahan bakar yang sesuai untuk kendaraan kita. Sebaiknya mengikuti manual booknya. Misalkan motor Matic seperti Vario 150 cocoknya pakai BBM oktan 92, jangan dipaksakan pakai BBM oktan 93 tandasnya. Artikel ini tayang di kompas.com dengan judul "Bolehkah sepeda motor di bawah 250 cc diisi dengan Pertamax Turbo?" Jadi menurut saya ini informasi yang sudah sangat jelas ya. Jadi untuk motor Honda Beat kalian jangan sampai masalahnya udah kena masalah di chassisnya yang korosi dan patah lah. Lalu kemudian sekarang ditambah masalah dengan penggunaan bahan bakar yang keliru pula. Nah, itu yang menurut kita penting untuk kita bagikan ke teman-teman semua. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat sebagai bagian dari mawas diri kalian untuk kalian benar-benar tidak keliru dalam menjaga dan merawat motor andalan kalian, khususnya Honda Beat itu sendiri. Makasih kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.